Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Nurani Elianagara dengan NIM 2405311000146, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Saya sebagai perwakilan pihak pemerintah ingin mensosialisasikan identitas digital atau IKD, program pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sebelum itu saya akan menjelaskan list of kontennya terlebih dahulu. Yang pertama ada apa itu KTP digital, yang kedua tutorial membuat KTP digital, yang ketiga ada manfaat dan kegunaan KTP digital, yang keempat ada pro dan kontra adanya KTP digital, dan yang terakhir ada perkembangan saat ini di Indonesia. Untuk yang pertama, apa itu KTP digital? KTP digital adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik. Dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan sudah berfungsi secara komputerisasi. Jadi teman-teman tidak perlu membawa KTP berbentuk kartu untuk registrasi atau keperluan lainnya jika mendesak, karena KTP sudah bisa diakses secara digital. Yang kedua, masuk ke list of content tutorial membuat KTP digital. Yang pertama, ada unduh aplikasi PPID Kemendagri di ponsel. Yang kedua, registrasi dengan memasukkan NIK, alamat email dan nomor ponsel. Yang ketiga, verifikasi data dengan verifikasi wajah. Yang keempat ada verifikasi email, dan yang terakhir kembali ke menu aplikasi ID dan login. Jadi teman-teman tidak perlu ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP, terutama untuk scan wajah, sidik jari ataupun tanda tangan, karena sudah tersedia di aplikasi IKD. Sebelum masuk ke list of konten yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan KTP digital dan KTP biasa. Untuk KTP digital sendiri berbentuk foto eKTP dan QR code. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses dengan cara men-scan QR code tersebut. Yang kedua, tidak perlu dicetak. Yang ketiga, tidak memungkinkan atau tidak perlu lagi menggunakan fotokopi. Dan yang terakhir, perlu smartphone dan koneksi internet. Jadi teman-teman untuk registrasi keperluan yang mendesak ataupun untuk keperluan rumah sakit, teman-teman tidak perlu menggunakan KTP fotokopi bolak-balik, tapi bisa langsung menggunakan QR code saja. Dan untuk KTP biasa di sini yang pertama berbentuk kartu, yang kedua itu perlu dicetak dan tidak memerlukan smartphone dan tentu saja koneksi internet, tapi masih memerlukan fotokopian. Jika teman-teman belum memiliki KTP digital, tentu saja teman-teman harus memfotokopi KTP jika ada keperluan mendesak seperti registrasi dan lain-lain. Oke, untuk list of content yang ketiga ada manfaat dan kegunaan KTP digital. Di sini manfaat dan kegunaan KTP digital sebagai identitas jati diri, dan itu sudah masuk kegunaan yang pertama. Yang kedua, berlaku nasional sehingga tidak perlu membuat KTP lokal atau KTP yang berbentuk kartu ke kantor Dukcapil karena sudah bisa diakses dan dibuat melalui smartphone. Yang ketiga, mencegah KTP ganda atau pemalsuan KTP. Tentu saja teman-teman dapat berhati-hati jika menggunakan KTP yang berbentuk kartu, karena banyak sekali penggandaan atau penipuan yang menggunakan KTP berbentuk kartu. Dan untuk KTP digital, teman-teman tidak usah khawatir, karena tentu saja untuk KTP digital sendiri hanya teman-teman yang mengakses atau teman-teman yang sudah menautkan PIN, kode ataupun sidik jari yang bisa mengakses. Terus untuk manfaat KTP digital, yang pertama lebih aman, lebih mudah digunakan, lebih cepat, lebih hemat tentu saja, dan lebih efisien. Jadi teman-teman tidak perlu membawa kartu KTP di dompet ataupun di dalam saku HP, dan itu tentunya mudah patah atau mudah retak. Tapi sekarang sudah bisa diakses melalui smartphone. Untuk yang keempat, list of content yang keempat ada pro dan kontra adanya KTP digital. Di sini saya akan menjelaskan pro-nya terlebih dahulu. Kontranya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh Kelurahan Kademangan Kosasi. Warganya mengungkapkan bahwa dirinya belum melakukan pemberlakuan KTP digital dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak adanya jaminan terhadap keamanan dan kekuatan sistem data. Hal tersebut membuatnya enggan untuk mengalihkan KTP-nya ke dalam format digital. Untuk kontra yang ini mungkin bisa saya jelaskan karena internet di Indonesia belum tersebar secara merata, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor masyarakat Kademangan, Desa Kosasi belum bisa mengakses KTP digital. Jadinya untuk pemerintah, saya berharap sebagai perwakilan pemerintah
internet di Indonesia semoga tersebar secara rata di seluruh Indonesia. Sebelum masuk ke Pro, saya akan menjelaskan modus penipuan yang dikeluarkan oleh edaran Dukcapil. Yang pertama, permintaan data melalui pesan atau media sosial. Jadi, teman-teman, jika dimintai data ataupun alamat ataupun email, nomor telepon dalam bentuk SMS, WhatsApp ataupun dalam sosial media lainnya, tentu saja teman-teman harus berhati-hati karena faktanya Dukcapil tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp, SMS atau media sosial lainnya. Karena semua itu sudah tersedia dalam aplikasi IKD yang tersedia di Play Store dan App Store. Yang kedua, tautan link palsu yang mengatasnamakan Dukcapil. Teman-teman juga harus berhati-hati karena faktanya Dukcapil tidak pernah menyarankan mendownload aplikasi IKD melalui situs web karena aplikasi IKD hanya tersedia di Play Store dan App Store dengan nama identitas kependudukan digital yang diterbitkan oleh langsung Kemendagri RI. Dan yang terakhir, jasa pembuatan IKD berbayar. Oknum menawarkan bantuan pembuatan IKD dengan biaya tertentu. Faktanya pembuatan IKD itu gratis dan hanya bisa dilakukan dalam aplikasi IKD tadi dan juga hanya bisa diakses melalui aplikasi resmi yang sudah Kemendagri edarkan. Untuk teman-teman yang bertanya pronya di mana? Pronya adalah di perkembangan saat ini di Indonesia karena faktanya sudah ada 204.971.858 jiwa yang mempunyai KTP digital di tahun 2023 yang mana jumlah penduduk Indonesia pada saat itu ada 2.822.477.584 jiwa. Jadi kontranya sebanyak 204 jiwa masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa IKD atau aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini tentunya aman dan lebih efisiensi untuk digunakan dan dibawa kemana saja sebagai identitas atau jati diri. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke kesimpulan bahwa tujuan pembuatan IKD ini adalah mempermudah verifikasi identitas atau verifikasi data, mengurangi pemalsuan data dan meningkatkan efisiensi administrasi. Seperti tadi tanpa adanya fotokopi, jadi teman-teman sudah bisa mengakses melalui QR code. Manfaatnya adalah kemudian akses layanan secara online. Juga teman-teman tidak perlu mengeluarkan kartu karena itu juga salah satu faktor cara KTP berbentuk kartu hilang karena pasti teman-teman lupa, teledor atau mungkin teman-teman tinggalkan begitu saja dan itu juga termasuk minus atau kekurangan yang dipunyai oleh KTP biasa. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Untuk sosialisasinya pada hari ini saya tutup. Semoga teman-teman dengan adanya sosialisasi ini sudah ada minat dan kemauan untuk mendownload aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ini yang dibuat oleh Kemendagri untuk mempermudah akses teman-teman. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.